kita di wawancara eksklusif, sebuah konten yang menyajikan berita yang tengah jadi viral di kota Jambi, baik itu dengan tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, ataupun dengan masyarakat itu sendiri. Untuk wawancara eksklusif kita kali ini, kita akan menemui Direktur Utama Rumah Sakit Umum Raden Matahir. Siapa dia? Kita lihat aja. Halo subscriber, saat ini kita sudah berada bersama tim kita, yaitu Dr. Muhammad Ferdi Kusnadi SPOG. Beliau adalah merupakan Direktur Utama Rumah Sakit Raden Matahir Jambi. Kita akan berbincang sejenak dengan beliau di wawancara eksklusif ini. Selamat siang Pak Dokter. Selamat siang. Protokol kesehatan Pak ya? Ya. Enggak, kita mau sedikit dengar cerita soal Rumah Sakit Umum Raden Matahir ini dalam rangka pandemi. Gimana Dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iskandar. Ya, jadi dari pikiran rakyat ya Bang ya. Iya. Rakyat juga teman-teman sekalian. Saya Muhammad Ferdi Kusnadi SPOG. Kebetulan pada hari ini saya menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Raden Matahir Provinsi Jambi. Rumah Sakit Raden Matahir adalah rumah sakit rujukan provinsi dengan rumah sakit pendidikan dengan kerjasama dengan Universitas Jambi Fakultas Kedokteran. Jadi kita adalah rumah sakit pendidikan utama untuk Fakultas Kedokteran. Nah, sebagai dari penanganan COVID sejak tahun 2019 itu kita mendapatkan SK salah satu dari 132 rumah sakit yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan sebagai pusat pelayanan COVID gitu. Jadi memang dari tahun 2019 kita sudah mendapat dari SK Kemenkes. Dalam perubahannya juga Gubernur Jambi kemudian meng-SK-kan rumah sakit di Provinsi Jambi sebagai rumah sakit rujukan COVID yang berikutnya. Tetapi dalam hal ini Raden Matahir adalah dari Kementerian Kesehatan. Langsung ya? Langsung. Selama kurun waktu dari mulai pandemi 2020 kemarin sampai saat ini, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan rumah sakit ini Pak? Memang awalnya hampir seluruh rumah sakit itu kesulitan untuk menangani pandemi ini, karena kan aturan-aturan dari Kementerian Kesehatan itu berjalan sesuai dengan kebutuhan. Pertama kali sih pasien 01 itu bulan Maret tahun 2020. Nah, itu dinyatakan bahwa pasien 01 untuk Provinsi Jambi. Nah, dari awal pasien 01 tersebut kita sudah menyiapkan ruangan isolasi. Kebetulan kita mempunyai ruang isolasi yang pada awalnya tidak begitu banyak, hanya sekitar 10 tempat tidur. Nah, itu kita mempunyai ruang isolasi 10 tempat tidur itu untuk melayani pasien COVID pada awal di Provinsi Jambi. Nah, sehingga kita dapat melaksanakan dari pelaksanaan perawatan pasien itu sendiri. Nah, dengan berkembangnya waktu, rumah sakit juga berkembang, termasuk juga kita menyediakan ruangan untuk intensive care, yaitu ICU untuk COVID, ada ventilator, terus juga ada bertekanan negatif. Nah, kemudian juga ada ruangan isolasi yang bertekanan negatif dan ruangan isolasi yang natural flow seperti biasa. Dan juga kita juga sudah menyediakan juga poliklinik untuk COVID. Kemudian kita menyediakan juga untuk kamar operasi khusus pasien-pasien COVID. Tadi ya Bapak bilang bahwa Rumah Sakit Raden Matahir dapat rujukan khusus dari kementerian langsung Pak ya? Ya, dengan kata lain, pendanaan daripada kebutuhan itu ditanggung oleh kementerian atau bagaimana? Ada sebagian, jadi Kementerian Kesehatan juga memberikan bantuan ke kita, bantuan ventilator, terus bantuan regensia untuk pelaksanaan PCR. Juga kita dapat bantuan juga dari BNPB. Tetapi pada intinya untuk pelayanan lebih lanjutnya, memang pemerintah provinsi menganggarkan untuk dana namanya bantuan tidak terduga BTT
yang dilaksanakan pada tahun 2020 kemarin. Nah, itu yang kita gunakan untuk mengupgrade dari pelayanan dari Rumah Sakit Raden Matahir, sehingga Rumah Sakit Raden Matahir sudah mempunyai juga laboratorium biomolekuler yang untuk memeriksa dari tracking, kemudian juga untuk mendiagnosa apakah pasien tersebut benar-benar PCR atau tidak. Jadi dengan kata lain kita sudah siap semua. Soal tenaga kesehatan sendiri di Jambi di rumah sakit ini gimana? Kalau tenaga kesehatan sebenarnya kita sudah mampu, dikarenakan kita mempunyai 4 dokter paru. Nah, itu sebagai DPJP utama untuk pelayanan COVID tersebut, ditambah dengan DPJP tambahan seperti penyakit dalam, kemudian juga ada dokter kalau bermasalah di jantung dengan dokter jantung, bermasalah untuk kehamilannya dengan dokter kebidanan, ada juga yang untuk cuci darahnya. Jadi dalam hal penanganan COVID ini kita sudah bisa melaksanakan dengan baik. Sebenarnya gini Pak, kalau untuk masyarakat yang terkena COVID itu biayanya bagaimana? Kalau di Raden Matahir itu biayanya gratis. Oh gratis. Gratis kalau di Matahir. Jadi kita mengklaim ke Kementerian Kesehatan. Bukan ke BPJS lagi. Tidak pakai BPJS istilahnya. Melalui BPJS. Melalui pakai BPJS juga. Memang ada verifikasinya terakhir dari BPJS, tapi penentunya adalah dari Kementerian Kesehatan. Kesehatan yang transfer langsung istilahnya. Ya, kita transfer ke rekening rumah sakit. Tenaga kesehatan di rumah sakit ini gimana kabarnya? Sehat-sehat saja atau ada yang terkontaminasi atau gimana Pak? Kalau kita di rumah sakit ya karena kita kerjanya sebagai pelayan masyarakat melayani COVID, ya pasti ada kemungkinan tertular itu lebih tinggi dari tempat lain. Nah, tetapi kita kan mempunyai kemampuan untuk men-tracking. Men-tracking bagaimana apakah dalam beberapa tempat tersebut apakah semuanya atau sebagian yang terkena. Jadi kita langsung men-tracking. Setelah men-tracking ya kita kemudian membuat mitigasi. Mitigasi tersebut ya terpaksa yang kita melaksanakan tetap pelayanan. Ya, artinya dalam hal ini terkadang kita memobilisasi dari tenaga kesehatan di dalam rumah sakit untuk tetap melaksanakan pelayanan di samping tenaga kesehatan yang terkena COVID itu ya kita istirahatkan sampai sembuh. Pasiennya bagaimana yang langsung dirawat karena COVID, ataukah memang bisa di rumah atau harus di rumah sakit? Apa tanda-tanda gitu Dok? Jadi pasien itu banyak juga. Sekarang kan istilahnya apakah pasien tersebut bergejala? Misalnya pasien positif dengan gejala, pasien positif tanpa gejala, kemudian juga pasien positif dengan komorbid. Yang namanya komorbid itu adalah pemberat. Maksudnya? Ada penyakit lain. Oh, penyakit lain. Penyakit COVID dengan penyakit lain. Atau umur. Nah, misalnya dia pasien COVID yang mengenai usia 20 tahun dengan yang mengenai usia 55 tahun tentu berbeda penanganannya. Jadi kita akan lebih berhati-hati untuk pasien COVID dengan usia 50 tahun ke atas atau pasien COVID dengan yang pemberat, misalnya sakit gula, sakit jantung. Nah, kemudian juga ada juga yang sakit ginjal, darah tinggi, penyakit paru kronis. Nah, itu kita biasanya kalau pasien COVID dengan itu ya kita observasi dan kita rawat. Tetapi kalau misalnya memang tidak ada gejala sama sekali, umur masih 28 tahun, umur masih 35 tahun, ya bisa juga melaksanakan isolasi di tempat yang sudah disediakan. Kalau kita di Provinsi Jambi ini ada tempat isolasi itu di BPSDM dengan di Bapelkes. Atau juga memang kalau dibolehkan oleh gugus tugas di daerah, misalnya di kota, boleh isolasi mandiri, tapi dengan pengawasan. Ini kan kondisi Jambi hari ini sudah mulai menunjukkan traffic kenaikan kan? Ya. Sebenarnya faktor apa yang bisa menaik jumlah pasien atau yang terkontaminasi COVID ini? Ya memang berdasarkan terakhir juga dari Presiden sendiri ya, yang menyatakan 10 provinsi yang harus mendapat perhatian termasuk salah satunya Jambi. Nah, sebenarnya ada beberapa faktor. Yang pertama kali memang pasti untuk faktor ekonomi, di mana
Dengan adanya peningkatan ekonomi, pasti mobilitas orang itu akan lebih gitu. Orang keluar masuk ke Provinsi Jambi itu jadi permasalahan juga. Apakah yang masuk ke Provinsi Jambi tersebut ternyata dia membawa COVID? Itu kan bisa jalan darat juga atau jalan laut, yang paling pasti pengawasannya tidak seketat dengan melalui lalu lintas udara. Terus yang kedua juga memang harus perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini sebagai perilaku adaptasi baru, termasuk yang 3M, 5M, sekarang Pak Presiden juga bilang 5M. Yang pertama kali mencuci tangan, terus juga menjauhi kerumunan, memakai masker, dilarang juga berpergian, itu juga mobilitas. Nah itu yang jadi sekarang yang menjadikan kita untuk lebih berhati-hati lagi, di samping juga dengan tadi faktor ekonomi. Yang ketiga ya memang sudah mulai faktornya jenuh gitu loh. Ada kejenuhan dari masyarakat dikarenakan ya memang ini tidak bisa berlangsung sebentar. Jadi di saat kejenuhan tersebut akhirnya pelaksanaan prokesnya juga menjadi longgar. Memang harus terus-menerus diingatkan, baik itu dari kita juga sebagai kesehatan ataupun juga dari Satgas, dari masyarakat. Nah itu memang harus semua saling mengingatkan bahwa pandemi ini tidak akan berhasil kalau kita abai dengan protokol kesehatan dan perilaku kita tidak mau berubah gitu. Tapi ada juga dok, sebagian lah dari masyarakat itu masih katakanlah ragu, COVID itu ada apa tidak? Nah, sebagai seorang dokter bagaimana dokter bisa menerangkan pada masyarakat tersebut? Ya karena ini kan virus ya, virus itu sekarang kan ada penegakan diagnosa memakai PCR. Jadi PCR ini hampir sama juga kalau kita menyatakan sebagai gen orang bahwa si A benar nggak anak si B, kan diperiksa genetiknya. Nah alat itu juga yang diperiksa untuk melihat apakah ada virus atau tidak. Dikarenakan virus kan tidak bisa kelihatan, tetapi efeknya ada, gejalanya juga dirasakan. Nah dasar itu maka dilihat penyebabnya. Nah salah satu penyebabnya itu adalah bisa kita dapatkan dari pemeriksaan dari PCR. PCR itu melihat genetik dari virus tersebut gitu loh. Memang berapa biaya PCR itu? Kalau tidak ada materi untuk pasien gratis kan semuanya. Kalau kita gratis. Kalau yang swab sama gratis juga, atau untuk kepentingan pasien. Itu bagaimana syarat yang bisa gratis, apa aja yang harus dilakukan oleh pasien atau keluarga pasien? Kalau kita pasien Pak, pasiennya. Kita berkonsentrasi ke pasien. Semua pasien yang masuk ke sini kita periksa gratis. Oh gitu. Kalau untuk secara pribadi belum jadi pasien? Oh nggak boleh. Nggak bisa. Ya kalau itu kan ada tempatnya mungkin di Labkesda provinsi, di BPOM, Labkesda di kota mungkin bisa. Kalau untuk di rumah sakit hanya untuk pasien aja? Pasien, kita khusus ke pasiennya. Atau dengan tenaga kesehatan, kan dua. Kita khusus pasien, tenaga kesehatan dengan pendidikan. Nah, jadi anak-anak yang dididik di sini ya kita periksa juga. Karena kan kita kan harus menjaga tempat ini aman bagi mereka. Kemudian ini Pak, kita tahu bahwa Rumah Sakit Raden Matahir adalah penyelenggara BLUD Pak ya? Ya. Boleh tahu sejak kapan Rumah Sakit Raden Matahir menyelenggarakan BLUD itu Pak? 2010 ada pergubnya itu. Kebetulan kemarin ada pergub yang menyatakan bahwa diangkat sebagai rumah sakit BLUD. BLUD itu apa tuh Pak? BLUD itu adalah Balai Layanan Umum Daerah, di mana pendapatan rumah sakit tersebut dapat kita gunakan untuk istilahnya menunjang pelayanan kesehatan. Dengan kata lain itu tanpa mengurangi bantuan dari pemerintah? Ya seharusnya tidak, dikarenakan memang ini kan fungsinya berbeda. Rumah sakit itu ada 3 fungsi, termasuk juga pengembangan, terus juga pelayanan kesehatan dengan pendidikan kan, dengan penelitian. Nah pengembangan ini
pasti kita membutuhkan bantuan dari pemerintah daerah. Misalnya kita mau membangun gedung, kita mau membangun apa ya, kita bantuannya dengan rumah sakit, dengan pemerintah daerah. Tetapi untuk pelayanan-pelayanan supaya cepat, misalnya pembelian obat-obatan, pembelian alat kesehatan yang dibutuhkan emergensi, kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan pendukung lainnya yang bersifatnya untuk dalam waktu yang cepat tanpa menunggu perubahan dari anggaran daerah, ya kita pakai BLUD. Di situ kita untungnya. Dalam kata lain BLUD itu bisa dipergunakan rumah sakit, tapi tetap harus melaporkan jumlahnya ke Pemda. Tapi bagaimana? Kalau jumlah besarnya kan harus dilaporkan, namanya juga kita kan anggaran itu harus dilaporkan besarnya gitu. Berapa dapat tahun ini gitu ya? Ya, termasuk pendapatannya berapa dilaporkan ke Pemda. Apa aja yang bisa dipergunakan di dalam BLUD itu, Pak? Sama, bisa membeli barang dan jasa, bisa membayar gaji, bisa untuk apa istilahnya pembelian untuk barang habis pakai. Gitu. Itu tiap tahun mengalami peningkatan. Bagaimana? Ya, peningkatan kemarin juga kita dapat surplus kan, dari target awal yang pertama kali kita takut dengan adanya penurunan dari pasien-pasien dikarenakan takut datang ke rumah sakit karena kan COVID, akhirnya ya ternyata kita over target juga. Apakah itu termasuk dari pasien yang BPJS juga? Ya, BPJS dengan COVID akhirnya. Dua-duanya kan ada juga pembayaran klaim dari Kementerian Kesehatan. Kalau COVID, kalau yang BPJS ya dari pasien-pasien BPJS ya. Bisa, ya. Terima kasih Pak atas ini wawancaranya. Ya. Baik subscriber, demikianlah wawancara kita dengan Direktur Utama Rumah Sakit Raden Matahir, Bapak Dr. Muhammad Ferry Kusnadi SPOD. Semoga ini menginspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita ketemu lagi di wawancara eksklusif berikutnya. Assalamualaikum. Thank you.